Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan fawaid li qada'il hawaij, yaitu salah satu faedah bagaimana kita mewujudkan kebutuhan kita, mewujudkan impian kita, mewujudkan keinginan kita dengan cara kita hanya melakukan sholat. Apa yang saya sampaikan ini terdapat di dalam kitab Sa'adatud Darain fi sholati ala sayyidil kaunain pada halaman ke-590. Sahabat-sahabat, jika kita mempunyai keinginan, ketika kita mempunyai kebutuhan, ketika kita mempunyai sesuatu yang harus diwujudkan, maka lakukanlah cara ini. Insya Allah, bermakna yakin Allah akan mengabulkan, mewujudkan setiap keinginan sahabat-sahabat sekalian. Dalam kitab ini disampaikan, wa fi fawaidil Imam As-Saroji, kaifiyatun liqada'il hawaij, mangkulatun min kitabi adabil fuqara lissaih Abil Qasim Al-Qusairi. Dalam fawaidnya Imam As-Saroji, yaitu cara untuk mewujudkan keinginan, cara untuk mewujudkan kebutuhan, yang diambil dari kitab Adzabul Fuqara, karangan dari Syekh Abil Qasim Al-Qusairi rahimahullahu. Caranya yaitu yatawadda'u wudu'an jadida. Hendaklah sahabat-sahabat sekalian mengambil wudu. Tsumma yusolli arba'a raka'atin bitashahhudaini. Setelah itu, sahabat-sahabat setelah mengambil wudhu, maka sholatlah 4 rakaat. Bitashahhudaini, dengan 2 tasyahud. Wa taslimataini, dan juga melakukan 2 salam. Artinya 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi semuanya adalah 4 rakaat. Tata cara sholatnya yaitu seperti biasa, usolli sunnatan, bisa sholat hajat, bisa sholat mutlak. Tapi karena ini hajat, maka sholatlah sholat sunnat hajat. Tata cara sholatnya yaitu fil ula ba'dal fatihati, rakaat yang pertama, maka setelah membaca suratul Fatihah, sahabat-sahabat sekalian membaca Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu yang dibaca. Biasanya kalau sholat-sholat lain setelah suratul Fatihah itu membaca surat-surat pendek. Tapi di sini karena memang sholatnya ini untuk mewujudkan keinginan, untuk mewujudkan kebutuhan, maka ada aturan-aturan yang harus diikuti sesuai dengan apa yang pernah dilaksanakan oleh para ahli ilmu hikmah yang biasa dijelaskan di dalam kitab ilmu hikmah. Di sini pada rakaat yang pertama setelah suratul Fatihah, yaitu membaca Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, yaitu Al-Kahfi ayat 10. Kemudian wa fi tsaniyati ba'dal fatihati, pada rakaat yang kedua setelah suratul Fatihah membaca Rabbis syrahli sadri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu di rakaat yang kedua. Setelah itu ruku,
sampai seperti sholat biasa selesai. Setelah tasyahud akhir maka keluar dari sholat, yaitu mengucapkan salam. Itu rangkaian sholat 2 rakaat, 2 rakaat berarti semuanya adalah 4 rakaat. Kemudian melaksanakan sholat lagi, karena tadi sudah keluar dari sholat, yaitu dengan mengucapkan salam. Kemudian bangun lagi, dan antara 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat yang kedua itu jangan sampai dijeda, atau jangan sampai mengucapkan sesuatu yang sekiranya itu hal-hal yang tidak baik. Artinya langsunglah ketika selesai sholat bangun lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua. Terus kemudian apa yang dibaca? Yang dibaca ketika setelah membaca suratul Fatihah di rakaat yang ketiga, karena tadi dihitung 4 jadi 2. Artinya kalau dihitung dari takbirnya ya rakaat pertama. Jadi di sholat yang kedua di rakaat yang pertama, maka sahabat-sahabat sekalian membaca as-salisa ba'dal Fatihah, atau di rakaat yang ketiga, atau rakaat yang pertama di sholat yang kedua. Itu gampangnya. Jadi sahabat nanti takut bingung gitu. Jadi di rakaat yang pertama di sholat yang kedua itu membaca fasatadzkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ini yang harus dibaca. Wa fir rabi'ati ba'dal fatihati, dan di rakaat yang kedua di sholat yang kedua yaitu membaca Rabbana atmim lana nurana. Ini yang harus dibaca. Setelah itu ruku sampai selesai sholat. Setelah salam maka sahabat-sahabat sekalian melakukan sujud lagi. Sujud. Ketika di waktu sujud, thumma yasjudu ba'dal faraghi wa yakulu fis sujudihi. Setelah selesai sholat, sahabat-sahabat langsung sujud, dan di dalam sujudnya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ini yang harus sahabat-sahabat sekalian baca. Banyaknya berapa? Ikhda wa arba'ina marrah, yaitu sebanyak 41 kali. Setelah membaca 41 kali di waktu sujud, dalam keadaan bersujud, artinya masih dalam keadaan bersujud, itu tsumma yas'alullaha hajatahu. Tsumma yas'alullaha hajatahu, kemudian mintalah kepada Allah hajatnya. Jadi ingat, laksanakan sholat 4 rakaat dengan 2 salam, yaitu 2-2. Kemudian setelah selesai sholat jangan sampai berbicara, langsung sujud, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin sebanyak 41 kali. Setelah itu mintalah hajatnya, apapun itu, min umurid dunya wal akhirah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, baik urusan fiddin, urusan agama, atau filmal, dalam urusan harta benda, au fi ayyisain, atau dalam kebutuhan apa saja. Kebutuhan dari sembuh dari penyakit misalkan, kebutuhan harta, kebutuhan urusan agama, kebutuhan urusan akhirat, kebutuhan urusan sosial, maka lakukanlah cara-cara ini. Insya Allah jika ini dilakukan dengan benar, surat-suratnya juga benar, dan sahabat-sahabat sekalian melakukannya dengan sungguh-sungguh mengharap pertolongan Allah, maka insya Allah pasti apa yang diinginkan terwujud dan berhasil.
Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.